السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas di dalam syarah Al-Aqidah Tahawiyah tentang istikhlafu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Al-istukhlif aw lam yustakhlaf. Berbeda para ulama, berselisih para ulama apakah beliau ustukhlif, ditentukan oleh Nabi sebagai khalifah, aw lam yustakhlaf, atau tidak ditentukan. Sudah dibahas pendapat mereka yang berkata bahwa Abu Bakar dipilih oleh Nabi, yang berarti ustukhlif, dengan sekian banyak dalil-dalil, sekian banyak riwayat-riwayat bahwa Nabi menyatakan dan mengisyaratkan bahwa Abu Bakar adalah penggantinya. Wahtajja man qala lam yastakhlif bil khabaril ma'thur. Sekarang pendapat yang kedua, mereka yang berpendapat bahwa Abu Bakar tidak ustukhlif, yakni lam yustakhlaf, mereka berpendapat dengan dalil juga, dengan hujjah hadis yang ma'thur dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala in istakhlaf faqad istakhlafa man huwa khairun minni. Dari Abdullah bin Umar, dari bapaknya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika akan wafatnya, sudah terluka perutnya, diberi minum susu, keluar dari lukanya susunya, maka kata dokter yang menanganinya, engkau akan wafat, berilah wasiat, berilah wasiat. Maka beliau memberikan wasiat. Di antara mereka ada yang mengusulkan, ya Amirul Mukminin istakhlif, wahai Amirul Mukminin, tentukanlah khalifah sebelum kau wafat, siapa penggantimu? Dijawab oleh beliau dengan kalimat, in astakhlif
faqad istakhlafa man huwa khairun minni, yani Abu Bakar. Wa illa astakhlif falam yastakhlif man huwa khairun minni. Kata Umar, kalau aku menentukan khalifah, sudah menentukan khalifah orang yang lebih baik dariku. Kalaupun aku tidak menentukan khalifah, maka sudah ada yang lebih baik dariku tidak menentukan khalifah. Yang pertama, kalau aku menentukan khalifah, maka ada yang lebih baik dari aku yang menentukan khalifah. Siapa? Nah, Abu Bakar menentukan khalifah setelahku, Umar. Fa in lam astakhlif, kalaupun aku tidak beristikhlaf, tidak menentukan khalifah, maka sungguh sudah tidak melakukannya orang yang lebih baik dari aku. Siapa? Rasulullah SAW. Hada nassun sarih. Ini nas yang tegas dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi lam yastakhlif, bahwa Nabi tidak menentukan khalifah. Wa bima ruwiya an Aisyah, dalil kedua dengan apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Anha su'ilat, bahwa beliau ditanya, Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, "Man kana Rasulullah sallam mustakhlifan law istakhlaf?" Wahai Aisyah, kira-kira siapa yang akan dijadikan khalifah kalau Nabi beristikhlaf? Perhatikan pertanyaannya. Man kana Rasulullah mustakhlifan law istakhlaf? Siapa yang akan ditentukan oleh Nabi sebagai khalifah kalau beliau menentukan khalifah? Kata Aisyah, Abu Bakar. Wasyahid, yang menjadi bukti kebenaran atau bukti yang mendukung pendapat kedua adalah kalimat law istakhlaf. Kalau Nabi menentukan, kira-kira siapa yang ditentukan? Pertanyaan ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak menentukan. Iya kan? Kalau saja Nabi menentukan khalifah, kira-kira siapa yang dijadikan khalifah? Yang dikatakan setelahku adalah fulan, kira-kira siapa? Kata Aisyah, Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Kemudian siapa? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ya, karena ini dugaan Aisyah. Dugaan Aisyah. Dan hadisnya akhrajahu Muslim fi sahihih. Hadisnya dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wallahir wallahu a'lam. Annal murad annahu lam yastakhlif bi'ahdin maktub. Tentunya dua dalil ini, ucapan Umar dan ucapan Aisyah, dohirnya, tampaknya bahwa yang dimaksud adalah tidak menentukan khalifah secara resmi, ditulis hitam di atas putih bahwa penggantiku adalah Abu Bakar. Itu yang tidak ada memang. Atau wasiat, kalau aku mati maka penggantiku adalah Abu Bakar. Itu memang tidak ada. Itu memang tidak ada. Sehingga tidak ada pertentangan sesungguhnya antara hadis Aisyah dan hadis Umar ini dan hadis-hadis yang kita baca kemarin. Hadis-hadis ini hanya berkata Nabi tidak istikhlaf, yakni tidak menentukan dengan tegas penggantiku adalah Abu Bakar. Kalau saja beliau menyatakan penggantiku adalah fulan, niscaya yang akan disebut adalah Abu Bakar. Walau kataba ahdan la katabahu li Abi Bakrin. Kalau saja ditulis wasiat bahwa penggantiku fulan, niscaya akan ditulis Abu Bakar. Bal qad arada kitabatahu thumma tarakahu. Bahkan sudah dikehendaki Nabi ingin menulis, tapi kemudian enggak jadi. Sudah menyatakan kemarikan kertas dan pena, aku akan menulis satu wasiat. Tetapi kemudian beliau berkata, ya Allah wal muslimun illa Abu Bakrin. Allah dan kaum muslimin menolak kecuali Abu Bakar. Allah dan kaum mukminin
enggan menolak kecuali Abu Bakar. Artinya nggak perlu ditulis pun niscaya akan ditakdirkan Abu Bakar. Nggak ditulis pun kaum muslimin akan memilih Abu Bakar. Bal qad arada kitabatahu, bahkan hampir-hampir ditulis surat wasiatnya. Fakana hadza ablagh min mujarradil ahad. Tentunya ini lebih lagi, lebih tegas daripada sekedar pesan. Penggantiku adalah Abu Bakar. Ini lebih. Karena Nabi berkata, sini, biar aku tulis. Dipanggil penulis-penulis, suruh bawa pena dan kertas, aku akan menulis. Tapi kemudian tidak. Kaum muslimin tidak akan berselisih tentang Abu Bakar. Berarti Nabi menjelaskan kepada kaum muslimin, aku ingin setelahku Abu Bakar. Tapi tidak perlu ditulis. Subhanallah. Ini sangat jelas sekali dan sangat tegas. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dallal muslimin ala istikhlafi Abi Bakrin. Berarti Nabi SAW mengisyaratkan dan menunjukkan kepada kaum mukminin, pilihlah Abu Bakar. Wa arsyadahum ilaihi bi umurin mutaaddidah. Dan Nabi membimbing mereka dengan sekian perkara. Membimbing mereka dengan sekian perkara. Min aqwalihi, dengan ucapan-ucapannya. Wa af'alihi, dengan perbuatan-perbuatannya. Wa akhbara bi khilafatihi ikhbara radin bidzalik. Bahkan Nabi mengkhabarkan beritanya, berita khalifah, dalam keadaan ridho. Ini sudah sangat cukup. Bahwa penggantiku setelahku adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian memang bukan perintah, bukan menyatakan hendaklah, tidak. Juga bukan wasiat, nanti setelahku adalah Abu Bakar, tidak. Tapi Nabi SAW mengisyaratkan dengan berita, cerita, nanti akan terjadi setelahku kepemimpinan Abu Bakar. Sebagaimana tafsir mimpi-mimpi mereka, ya Rasulullah, aku bermimpi begini, bermimpi begini. Pertama datang Abu Bakar mengambil timba itu, kemudian Umar mengambil dari timba tersebut, dari ember tersebut, kemudian Utsman. Kata Nabi, itu khulafa, penggantiku. Ridho apa enggak ridho? Ridho. Ucapan beliau ridho. Qala rahimahullah. Thumma akhbara bi khilafatihi ikhbar radin hamidin lahu, bahkan memuji wa azama ala an yaktuba bidzalika ahdan, dan beliau bertekad untuk menulis sebuah janji atau sebuah pesan. Thumma alima anna al-muslimin yajtami'una alaih, kemudian beliau tahu bahwa kaum muslimin tidak akan berselisih. Fatarakal kitab, akhirnya tidak jadi menulis. Iktifaan bidzalik, cukup dengan berita dari Allah bahwa kaum muslimin tidak akan berselisih. Thumma azama ala dzalika fi maradihi yaumal khamis, dan beliau bertekad ketika sakitnya di hari Kamis ketika itu. Thumma lamma hasala li ba'dihim syak, ketika mereka berselisih, ragu-ragu, apakah Nabi ini dalam keadaan sudah sehat atau masih sakit, atau beliau dalam keadaan dalam keadaan uzur atau tidak uzur. Mereka berselisih. Sebagian menyatakan jangan, Nabi sedang sakit, biarkan saja istirahat. Tapi Nabi meminta kertas dan pena. Au huwa qaulun yajib ittiba'uh. Mereka berselisih apakah itu adalah kata-kata yang perlu diikuti atau kata-kata seorang yang sakit untuk dinasehati agar istirahat. Sudahlah, jangan berpikir yang susah-susah, istirahat saja.
Ini khonidina azakumullah. Perselisihan ahlul bait. Perselisihan orang-orang di rumah. Di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falau kana ta'yin mimma yashtabih 'ala al-ummah la bayyanahu bayanan qati'an lil 'udri. Tetapi Nabi tahu dengan ainal yaqin. Nabi tahu dengan ilmal yaqin dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia tidak akan berselisih. Bahwa manusia dalam keadaan yakin Abu Bakar yang paling pantas menjadi khalifah. Ini adalah ilmu yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Sehingga beliau mencukupkan dengan itu. Lau kana ta'yin mimma yashtabih 'ala al-ummah, kalau saja penentuan khalifah ini masih tersamar di kalangan umat dan Nabi tahu keadaan mereka tersamar, pasti Nabi akan menyatakan Abu Bakar. Jangan pilih yang lain, pilih Abu Bakar. Bisa akan begitu, akan menta'yin. Apa kaidahnya dalam syariat, dalam fiqh? Takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Penundaan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Seorang nabi tidak mungkin akan meninggalkan penjelasan perkara yang tidak jelas sampai lewat waktu, tidak mungkin. Beliau meninggal, kemudian dibiarkan manusia ribut bertikai tentang masalah kepemimpinan. Tidak mungkin. Mustahil. Takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan, waktu yang diperlukan, tidak mungkin. Bagi Nabi tidak mungkin. Bagi selain Nabi hukum tidak boleh. Melihat orang dalam keadaan tidak mengerti, kamu tahu, kamu diam, tidak boleh. Harus dijelaskan. Maka Nabi kalau tahu mereka tidak jelas siapa yang pantas menjadi khalifah, pasti Nabi akan jelaskan. Abu Bakar pasti akan jelaskan. Tetapi karena Nabi tahu dengan yakin dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak akan berselisih, maka Nabi biarkan. Ma'adzallah, aku berlindung pada Allah, manusia tidak mungkin berselisih. Aku yakin mereka sepakat. Wa sadaqa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sungguh benar beliau. Memang tidak ada khilaf. Adapun terjadinya khilaf sedikit dari kalangan Ansar, itu pun bukan masalah siapa yang pantas jadi pemimpin, bukan. Mereka sepakat Abu Bakar yang paling utama. Tetapi kata mereka, biarkan Abu Bakar memimpin, kalian muhajirin, kami kaum Ansar punya pemimpin sendiri. Minkum amir wa minna amir. Di situ perselisihannya. Dan itu yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Yang Hashim, mubtadi umbal, Syi'i Rafidhi, sesat dan menyesatkan, menulis buku judulnya Saqifah. Tulis namanya Hashim. Di dalamnya berita cerita tentang perselisihan sahabat di Saqifah, berebut kekuasaan, kadzabun asyir, pendusta lagi jahat. Bukan itu diperselisihkan, bukan perebutan kekuasaan. Minkum amir wa minna amir. Kata Ansar, gini saja, di antara kalian ada pemimpin, di antara kami juga ada pemimpin. Di sana Abu Bakar, di sini Sa'ad bin Ubadah. Ini barakallahu fikum. Itu pun sedikit saja. Secara keumuman mereka semua kenal keutamaan Abu Bakar dan mereka menyatakan pantas Abu Bakar sebagai khalifah. Akan dibawakan nanti riwayat yang sahih di sini insyaallah. Kembali kepada kitab. Maka yang namanya ta'yin, penjelasan dari Nabi, kalau yashtabih 'alal ummah, kalau tersamar atas umat, la bayyanahu bayanan qati'an lil 'udhr. Niscaya Nabi akan menjelaskannya sejelas-jelasnya agar menutup udzur, menutup alasan mengapa tidak memilih Abu Bakar. Akan dijelaskan oleh Nabi.
Lakin lamma dallahum dalalat muta'addidah. Tetapi ketika Nabi sudah menjelaskannya dengan sekian isyarat, ala anna Abu Bakr al-muta'ayyan, bahwa Abu Bakarlah yang ditentukan, maka Nabi merasa cukup. Ketika masalah salat, Nabi menyatakan muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk salat mengimami manusia. Ketika ada seorang yang datang dan disuruh kembali lagi nanti tahun depan, dia berkata, kalau aku temui lagi tahun depan ternyata engkau enggak ada, ini sudah wafat. Kalau aku sudah wafat, datangi Abu Bakar. Demikian pula ketika mereka ada yang bermimpi, ya Rasulullah aku bermimpi begini dan begitu. Kata Nabi, itu khilafah. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ketika ada seseorang yang datang dalam keadaan memberitakan berita demikian-demikian, dikatakan itu khilafah. Ada 2 kejadian atau 3 kejadian. Maka itu semua isyarat. Ditambah lagi dengan akhir ucapan beliau, yang berarti wasiat. Kembalikan pena dan kertas, tulis. Kemudian berkata, ma'adallah, aku berlindung pada Allah. Enggak perlu. Manusia enggak akan berselisih tentang Abu Bakar. Ini juga isyarat dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Isyarat bahwa yang akan ditulis adalah wasiat untuk penggantinya adalah Abu Bakar. Karena beliau menyatakan ma'adallah, la yakhtalifan nas. Manusia enggak akan berselisih fi Abi Bakrin. Walhamdulillah. Kenyataannya memang demikian. Tidak ada perselisihan. Fahimu dzalik, mereka paham dari isyarat-isyarat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hasal al-maqsud, berarti maksud sudah tercapai. Penggantiku adalah Abu Bakar, sudah tercapai. Enggak perlu pakai wasiat. Walihada qala Umar, oleh karena itu Umar berkata radhiyallahu taala anhu dalam khutbahnya allati khatabaha bimahdharin minal muhajirin wal ansar, ketika beliau berkhutbah dihadiri oleh para sahabat muhajirin dan ansar. Apa ucapan Umar tentang Abu Bakar? Anta khairuna wa sayyiduna wa ahabbuna ila Rasulillah SAW. Di hadapan mereka, ketika mereka berselisih, Umar menyatakan, tenang. Kemudian berpidato. Isi pidatonya tentang Abu Bakar. Enggak ada yang berselisih dengan Abu Bakar. Kalian tahu, dia adalah khairuna wa sayyiduna wa ahabbuna ila Rasulillah. Dia adalah sebaik-baik kami. Dia adalah sayyidnya kita. Dia adalah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Apakah ada orang Ansor yang protes? Apa ada muhajirin yang protes? Udah bisa. Yang paling dicintai bukan Abu Bakar, tapi fulan. Ada? Tidak ada. Atau ada yang protes mengatakan tidak, tapi Abu Bakar itu begini dan begitu. Nabi tidak mengisyaratkan. Tidak ada. Semua menyatakan bala. Memang demikian keadaannya. Walam yunkir dzalika minhum ahad. Enggak ada yang menentangnya seorang pun. Wala qala ahad minas sahaba inna ghaira Abi Bakr minal muhajirin ahaqqu bil khilafah minhu. Enggak ada yang berkata bahwasanya selain Abu Bakar ada yang lebih berhak menjadi khalifah. Enggak ada. Walam yunazi' ahadun fi khilafatihi. Tidak ada yang menentang khilafah Abu Bakar. Enggak ada yang menentang pencalonan khalifah Abu Bakar. Illa, perhatikan yang dikecualikan. Illa ba'dal ansari tam'an fi an yakuna minal ansari amir. Hanya saja sebagian ansar, bukan seluruh ansar, sebagian ansar menginginkan, tam'an, menginginkan kalau ada dari kalangan ansar amir. Boleh Abu Bakar jadi khalifah, tapi dari kami juga ada. Minkum amir wa minna amir. Ay minal ansari amir wa minal muhajirin amir. Wa hadha mimma thabata bin nususil mutawatirah. Inilah apa yang telah sabit
dalam riwayat-riwayat yang mutawatir. Walhamdulillah. Kalau sudah mutawatir tidak diragukan. Bahkan bisa jadi hujjah semua cerita-cerita, dongeng-dongeng yang berselisih dan berbeda dengan kisah ini, maka itu semua dusta. Saya katakan dongeng karena mereka memiliki sekian macam dongeng, cerita-cerita yang mereka bikin sendiri. Bila hujjah wala dalil. Apalagi sejarah tidak ada. Sedangkan riwayat yang kita baca mutawatir riwayatnya, bukan dari satu jalan saja, dan sekian macam riwayat, sekian banyak dalil-dalil bahwa mereka Ansar atau sebagian Ansar menginginkan ada penguasa sendiri dari kalangan Ansar. La, walakin minna amir wa minkum amir. Maka Abu Bakar membantah mereka. Tidak. Dikatakan nahnu umara wa antumul wuzara. Kami adalah umara, para pemimpin, maksudnya Quraisy. Sedangkan kalian wuzara, wazir, pendukung-pendukungnya, menteri-menterinya. Dan ini dikatakan oleh Abu Bakar bukan dalam rangka membela dirinya. Dia tidak mau dipilih, bahkan dia memilih Umar. Tetapi karena dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-a'immatu min Quraisy. Yang namanya pemimpin dari Quraisy. Bahkan dalam riwayatnya dikatakan Quraisy adalah pemimpin. Yang baiknya memimpin yang baik, yang jeleknya memimpin yang jelek. Karena memang sifat kepemimpinan mereka ada. Sehingga ketika mereka baik, memimpin yang baik. Ketika mereka jelek, Rasulullah SAW memimpin yang jelek pula. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena apa yang ada pada mereka dari sifat kepemimpinan. Thumma al-ansar kulluhum bay'u Abu Bakar. Ternyata Umar menolak usulan Abu Bakar untuk jadi khalifah. Bahkan beliau katakan, bahkan engkau khairuna, engkau sayyiduna, engkau ahabbuna ila Rasulillah. Engkau sebaik-baik kami, engkau sayyid kami, dan engkau yang paling dicintai di antara kami oleh Rasulullah SAW. Dan itu sama-sama diketahui. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik? Siapa yang paling dicintai olehmu? Dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Yang paling aku cintai adalah istriku Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, maksudku dari kalangan laki-laki. Qala abuha. Kalau dari kalangan laki-laki, bapaknya. Ya ikhwan ibn a'azakumullah, itu ma'ruf, dikenal, didengar oleh semua para sahabat, muhajirin maupun ansar. Maka akhirnya dibaiatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu oleh muhajirin dan ansar, kecuali Sa'ad ibn Ubadah. Likaunihi huwa alladhi kana yatlubul wilayah. Karena keadaannya, beliaulah yang tadinya dicalonkan untuk menjadi pemimpin dari kalangan Ansar. Walam yaqul ahadun minas sahabati qat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nassa ala ghairi Abi Bakar. Tetapi tidak ada seorang pun dari para sahabat, tidak muhajirin, tidak pula Ansar, tidak ada yang menganggap ada selain Abu Bakar yang diisyaratkan oleh Nabi menjadi khalifah. Tidak ada. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang mulia. Demikian pula orang-orang Ansar adalah orang-orang istimewa yang Allah puji dalam Al-Quran, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim. Ini fitnah. Ini fitnah, perselisihan dan ijtihad mereka. Jangan sampai melupakan kita dari keutamaan Ansar. Nabi SAW mendoakan mereka 3 generasi.
Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, berikanlah rahmat, rahmatilah orang-orang Ansar dan anaknya orang-orang Ansar dan anaknya orang-orang Ansar. 3 generasi. Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Bahkan beliau menyatakan ayatul iman hubbul ansar. Tanda-tanda keimanan adalah mencintai orang-orang Ansar. Hati-hati, ini peringatan, catatan kecil, agar ketika kita membahas yang seperti ini, jangan sampai kemudian kita nggak senang dengan Ansar. Ini kurang ajar orang-orang Ansar ini. Kemudian lupa dengan keutamaan orang Ansar. Tidak. Ini hanya istihad mereka. Mereka beristihad. Seharusnya Muhajirin punya pemimpin, Ansar juga punya pemimpin. Begitu. Dan itu pun hanya beberapa saja yang berpendapat seperti itu. Selebihnya mereka bersama Muhajirin sepakat. Bahkan setelah dibayat Abu Bakar, tidak ada lagi khilaf. Semuanya membayat Abu Bakar sebagai khalifah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Adapun yang dibahas oleh Syiah Rafidah tentang Ahlul Bait yang tidak berbayat, fulan wa fulan tidak ikut berbayat, mereka marah, mereka bendam, mereka begini, mereka itu adalah karangan-karangan mereka, dongeng-dongeng yang mereka bikin dengan perasaan mereka sendiri. Kayaknya mereka, kalau saya jadi mereka, saya akan marah. Jadi begitu pikiran mereka. Kalau saya jadi mereka, saya akan begini. Dan itu diceritakan. Dalam keadaan tidak ada riwayat sama sekali. Mereka sangat-sangat dimaklumi. Karena mereka dalam keadaan di rumah. Sedangkan ini kejadian di mana? Di Saqifah. Saqifah itu halaman Bani Sa'idah. Suku Bani Sa'idah. Tempat yang berbeda. Wajar kalau mereka tidak tahu. Kedua, apakah itu sengaja? Jangan melibatkan ahli bait. Kita bicara sendiri saja di Bani Sa'idah, di Saqifah. Tidak. Itu bukan suatu kesengajaan. Itu suatu perkara yang harus dilakukan saat itu secara terpaksa karena sudah terjadi keributan di sana. Abu Bakar dalam keadaan tidak tahu, Umar dalam keadaan tidak tahu, didatangi oleh 2 orang. Ya fulan, ya Umar, ya Abu Bakar. Mereka sedang berselisih. Mereka sedang begini-begini. Kalau dibiarkan bahaya. Perselisihan tersebut akan melebar. Maka didatangi oleh, apa yang kalian ributkan? Ternyata berbicara masalah pengganti. Masalah khalifah. Maka diluruskan dengan ilmu. Diluruskan dengan dalil. Diluruskan dengan hujjah oleh Abu Bakar wa Umar. Alhamdulillah, selamat. Adapun Ahlul Bait sudah sangat tahu tentang keadaan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW di rumahnya berkata, muru Abu Bakrin falyusalli binna. Ahlul Bait tahu. Juga Rasulullah di rumahnya menyatakan, tulis wasiat. Datangkan pena, datangkan kertas. Aku akan menulis wasiat. Terjadi perselisihan di kalangan mereka, maka Rasulullah menyatakan cukup. Aku yakin mereka nggak akan berselisih tentang Abu Bakar. Itu didengar oleh semua Ahlul Bait. Ali bin Abi Thalib ada di situ. Ahlul Bait tahu. Sehingga jangan dikira bahwa mereka itu terlambat membaiat karena begini, karena dendam, karena marah, karena tersinggung dan seterusnya. Itu kamu. Alhamdulillah mereka bukan kamu. Mereka orang-orang saleh, salehah, mukmin, mukminah. Mereka Ahlul Bait, orang-orang istimewa, orang-orang yang sangat mengerti ilmu, yang sangat mendengar ucapan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, tidak terjadi perselisihan apa-apa. Warawa Ibn Battah, diriwayatkan oleh Ibn Battah Bisnadihi anna Umar bin Abdul Aziz ba'atha Muhammad ibn Zubair al-Habbali. Ada yang terlewat? Nah, diriwayatkan oleh Ibn Battah al-Ukbari dengan sanadnya sampai kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengutus seseorang
untuk bertanya kepada ahlul bait. Ini bukti bahwa ahlul bait itu sama sekali nggak ada dendam sama sekali, dan tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti yang diceritakan oleh Syiah sama sekali. Kata Umar, coba datangi Al-Hasan, tanyakan, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan khalifah untuk Abu Bakar atau tidak? Karena ada perselisihan, yastakhlif aw lam yastakhlif. Tanyakan pada Al-Hasan. Tanyakan kepada Al-Hasan. Apa jawabnya? Awa fi syakkin sahibuk. Apakah temanmu itu ragu? Maksudnya kepada utusan tadi, apakah temanmu, maksudnya Umar bin Abdul Aziz, apakah dia ragu? Naam. Dijawab iya. Rasulullah SAW menentukan, wallahi alladzi la ilaha illahu huwa istakhlaf. Sungguh demi Allah yang tidak ilah kecuali dia, benar-benar Rasulullah SAW menentukan khalifah. Lahuwa kana atqa lillahi min an yatawassab alaiha. Sungguh dia terlalu dan sangat bertakwa, tidak pantas beliau merebut masalah ini. Perhatikan bahasa beliau. Saya ulangi bahasa Arabnya. Lahuwa kana atqa lillahi min an yatawassab alaiha. Abu Bakar terlalu bertakwa. Enggak mungkin beliau merebut permasalahan ini. Enggak mungkin beliau merebut kekuasaan. Enggak mungkin. Orang yang menebak-nebak dari jauh, sekian ratus tahun belakangan, bahkan 1000 lebih, menebak. Mungkin Abu Bakar itu ambisi. Mungkin Abu Bakar berpikiran, kalau saya jadi penguasa, saya akan begini. Maka dia bikin taktik, strategi, bikin berbagai macam langkah-langkah untuk bisa merebut kekuasaan. Kamu tuh kenal gak dengan Abu Bakar? Kata Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau terlalu jauh, tidak mungkin akan berbuat seperti itu. Aqalillahi min an yatawassab alaiha. Dia terlalu bertakwa, enggak mungkin dia merebut urusan ini. Jangan disamakan kayak kamu, ya Syi'i Rafidhi. Jangan dibayangkan seperti orang sekarang ambisius. Enggak. Beliau bahkan menolak asalnya. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan isyarat-isyarat. Berkata An-Nawawi rahimahullah, tokoh ulama dari kalangan madhab Syafi'i, dalam footnote-nya, kalau cetakannya sama ada. Wa amma ma tad'ihi Syi'ah min an-nass 'ala 'Ali wal wasiyya ilaihi fa batil. Kata An-Nawawi rahimahullah, adapun apa yang diaku-aku oleh Syiah, yang dianggap oleh Syiah bahwa Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Ali, maka itu batil. La asla lahu, tidak ada asalnya, nggak ada riwayatnya. Bittifaqil muslimin, dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Wal ittifaq ala butlani da'wahum min zamani Ali, bahkan kesepakatan batilnya anggapan wasiat tadi itu sudah disepakati sejak zamannya Ali masih hidup. Wa awwalu man kadzdzabahum Ali, bahkan yang pertama mendustakan mereka, yang pertama menganggap berita itu dusta adalah Ali sendiri radhiyallahu taala anhu. Apa kalimatnya? Kata Ali, ma indana illa ma fi hadhihi sahifah. Sungguh enggak ada pesan apapun dari Nabi kepadaku kecuali apa yang ada di kertas ini. Kemudian dibacakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah, la'anallah man awa muhdisan, la'anallah man la'ana walidayhi. Hadis itu masih ingat dalam Bukhari dan Muslim. Apa awal hadisnya? Awal hadisnya, hal sarra. Apakah Rasulullah SAW berbicara sirri, berbicara rahasia kepadamu dengan sesuatu yang orang lain nggak tahu?
Kata Ali, tidak ada. Nggak ada satu berita antara Nabi dengan aku yang sirri, tidak ada. Kecuali catatan yang pernah aku catat dari beliau. Ambil dari sarung pedangnya, catatan. Bertuliskan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Jazakumullah khair. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian berikutnya. Billahi ta'ala. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.